New York, September 2025. Di jantung peradaban dunia, di aula megah tempat berkumpul para pemimpin bangsa, sorotan kamera, cahaya lampu, dan tatapan ribuan mata terarah pada satu sosok. Dari timur jauh, dari negeri kepulauan yang besar namun rendah hati, melangkah seorang pemimpin bangsa. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkahnya mantap, pandangannya teguh, dan ketika ia berdiri di podium tertinggi umat manusia, podium Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, dunia tahu, saat itu bukan pidato biasa. Itu adalah suara sebuah bangsa. Suara yang lahir dari sejarah panjang perjuangan, dari luka dan darah, dari tekad tak pernah padam untuk merdeka, untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Dengan suara tegas, Prabowo membuka pidatonya. Ia tidak berbicara untuk mencari tepuk tangan. Ia berbicara untuk menyampaikan kebenaran. Semua manusia lahir setara, serunya. Hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk bermartabat adalah hak yang suci, tak boleh dirampas oleh siapapun, dimanapun, untuk alasan apapun. Ruang sidang terdiam. Delegasi dunia mendengarkan, bukan sekedar dengan telinga, tetapi dengan hati mereka. Kata-kata itu bukan sekedar rangkaian retorika. Itu adalah suara hati nurani sebuah bangsa yang telah kenyang dengan pahitnya penjajahan, bangsa yang tahu betapa mahalnya arti kebebasan. Dan di podium itu, Prabowo berdiri membela Palestina. Dengan nada lantang, ia menolak logika busuk bahwa yang kuat boleh menindas yang lemah. Ia menolak pandangan bahwa hukum rimba adalah takdir dunia. Indonesia tidak akan berdiam diri ketika keadilan diinjak-injak, tegasnya. Namun pidato itu bukan hanya jeritan perlawanan. Di dalamnya juga ada uluran tangan, ada tawaran persaudaraan, ada jalan menuju perdamaian. Dengan jiwa besar, Prabowo menyerukan solusi dua negara. Palestina yang merdeka, Israel yang aman dan diakui keberadaannya. Sebuah dunia di mana anak-anak tidak lagi tumbuh di bawah bayang-bayang ketakutan, di mana bangsa-bangsa tidak lagi saling meniadakan. Dan ketika pidato itu sampai pada puncaknya, Prabowo menutup dengan satu kata sederhana,
satu kata yang melintasi sekat agama, bangsa, dan politik. Kata itu adalah Shalom, sebuah salam perdamaian, sebuah doa, sebuah janji. Kata itu meluncur dari bibirnya, bergema di ruang sidang dan menembus hati setiap delegasi. Sejenak, dunia terhenti. Lalu tepuk tangan membahana. Dunia bersaksi bahwa Indonesia telah berbicara. Pidato Prabowo bukan hanya disambut hangat. Ia dipuji, dihormati, diakui. Media menyebutnya pidato yang memukau. Para pemimpin dunia berbisik-bisik dengan nada kagum. Bahkan Presiden Amerika Serikat dengan senyum lebar berkata kepadanya, "You did a great job." Hari itu, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di panggung global. Indonesia berdiri sejajar, bersuara lantang di antara para raksasa dunia. Namun di balik sambutan meriah itu, muncul juga suara penolakan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bangkit memberi tanggapan. Nada suaranya keras, penuh perhitungan. Ia menyebut bahwa pengakuan Palestina adalah kemunduran. Ia membela diri, menuding pihak lain, menolak tuduhan bahwa Israel sengaja membuat Gaza menderita. Baginya, penderitaan itu adalah akibat ulah Hamas, bukan tanggung jawab negaranya. Netanyahu pun menegaskan pandangannya. Israel tidak akan tunduk pada tekanan internasional. Ia menolak jalan yang ditawarkan Prabowo. Sebaliknya, ia mengangkat visi lain, visi tentang Timur Tengah yang baru, di mana para musuh Israel lenyap dan hanya para pembaharu yang bertahan. Ia berbicara tentang teknologi, tentang kekuatan, tentang kemajuan yang bisa didapat jika dunia memilih jalan bersamanya. Maka dua suara pun bergema di podium dunia. Satu suara menyerukan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian yang sejati. Satu suara bertahan dengan kekuatan, dengan pembenaran, dengan retorika yang keras. Kontras itu nyata, namun dunia telah melihat dan mendengar bahwa pada hari itu, di sidang umum PBB ke-80, Indonesia berdiri gagah. Bahwa pidato Prabowo bukan sekedar diplomasi, itu adalah tanda bahwa bangsa ini berani berdiri di garis depan keadilan, menggaungkan suara yang lahir dari hati nurani, bukan dari kepentingan sempit. Sejarah akan mencatat, dan generasi akan mengingat bahwa pada tahun 2025, Indonesia menunjukkan jati dirinya di panggung dunia. Indonesia untuk keadilan, Indonesia untuk persaudaraan bangsa-bangsa, Indonesia untuk perdamaian dunia.